Jadi siapa pelakunya? Tanya Azam penasaran bercampur marah. Hana, ternyata dia yang menyuruh orang memasukkan obat itu ke dalam minumanmu dan juga dirinya, jawab Fadil ikut kesal. Azam mengepalkan tangan, dia menggeram kesal. Sialan dia. Di mana wanita itu sekarang? Tanya Azam dengan marah. Di hotel, dia sepertinya malu pada kita, jawab Fadil. Apa katanya? Alasan dia melakukan ini semua, lanjut Azam kesal. Fadil mengedikan bahu. Dia hanya akan mengatakannya pada muka, itu katanya. Kalau begitu, ayo temui dia sekarang. Azam berkata dengan berapi-api, dia tak menyangka wanita yang pernah menjadi istrinya itu bisa melakukan hal seperti ini. Dia ingin tahu alasannya. Jangan sekarang, aku masih capek. Nanti lagilah. Fadil pun meninggalkan Azam. Dia memilih menuju ke kamarnya dan tidur. Lelah juga nungguin Hana di rumah sakit, belum lagi harus mencari tahu siapa pelakunya, sungguh menguras emosi dan tenaga. Azam yang tidak sabaran, dia langsung pergi sendiri. Bahkan, tanpa pamit kepada Aida. Membuat Aida kesal saja. Dia kenapa sih, gumam Aida. Ingin rasanya bertanya kepada Fadil, tapi kasihan anak itu sepertinya lelah. Akhirnya, Aida mengajak asisten rumah tangga mengobrol saja. Meski hatinya tak karuan, memikirkan Azam kenapa dan siapa yang memasukkan obat itu pada Azam dan Hana. Sementara itu, Azam meminta supir mengantarnya ke hotel tempat Hana menginap. Dia sudah dapat alamatnya dari Fadil tadi. Hana, aku sudah ada di depan kamarmu. Azam menelpon wanita itu. Ceklek Hana membuka pintu kamarnya. Wajahnya tak sesegar biasanya, mungkin karena baru pulang dari rumah sakit. Azam, kamu datang. Aku tahu kamu pasti akan datang. Langsung menubrukkan tubuhnya memeluk Azam. Dengan cepat, Azam mendorong tubuh Hana. Dia tak mau disentuh wanita itu. Aku hanya ingin bicara denganmu, ketusnya, kesal. Baiklah, ayo masuk. Dengan nada kesal Hana pun mempersilahkan Azam masuk. Kini mereka sudah duduk berdua di sofa yang ada di dalam kamar hotel berukuran luas itu. Kamu pasti tahu apa maksud kedatanganku, ketus Azam dengan tatapan tajam. Iya, aku tahu, jawab Hana. Apa maksudmu melakukan itu padaku? Azam berusaha menahan emosinya. Kalau saja yang dihadapannya itu bukan wanita, sudah pastinya dia akan memukulinya membabi buta. Sabar Azam, sabar. Azam berusaha menenangkan diri sendiri. Aku ingin bersamamu lagi. Aku ingin kita rujuk lagi, jawab Hana gamblang. Hahaha, Azam tertawa renyah. Cukup sampai di sini. Tadinya, aku masih berbaik hati padamu. Aku masih menganggapmu temanku, tapi sekarang setelah kejadian ini aku tak akan memaafkanmu lebih banyak lagi, ucap Azam. Dia berdiri. Aku akan memutuskan semua kontrak kerja sama denganmu. Tak peduli berapa banyak aku harus membayar biaya pemutusan kontrak sepihak ini. Azam pun berlalu, meninggalkan Hana yang termenung sendiri. Hana merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukannya itu. Dia kehilangan Azam, juga kehilangan semua pekerjaannya. Padahal selama ini, kontrak terbesarnya berasal dari perusahaan Azam. Akhirnya, dia menangis sendirian, terisak dan hanya bisa menyesalinya. Rencana yang dipikirnya akan berhasil ternyata gagal total. Azam kembali ke vilanya, mencari sang istri, ternyata sedang berbincang dengan asisten rumah tangga. Ai, panggilnya. Aida menoleh, dia tersenyum dan menghamburkan diri ke pelukan sang suami. Kamu sudah selesai dengan urusanmu itu, tanyanya. Iya, ayo ajak Azam. Mereka menuju kolam renang yang ada di belakang villa. Duduk bersisian, dengan kaki menjuntai ke dalam kolam. Ayo berenang, ajak Azam. Boleh, jawab Aida antusias. Biur tanpa aba-aba, Azam menarik Aida dan melompat ke dalam kolam renang. Teriak Aida, dia belum siap-siap.
Mereka pun tertawa bersama. Lelah akibat kerjaan, ditambah perbuatan Hana membuat Azam merasa energinya terkuras habis. Tapi, Aida membuatnya nyaman dan merasakan kebahagiaan. Cup Azam memberikan kecupan mesra di bibir istrinya. Di dalam kolam renang itu, akhirnya bukan beneran berenang. Mereka malah bermesraan dan saling berpelukan. Fadil yang baru bangun tidur, mendengar suara dari arah kolam renang. Pikirnya, Azam yang sedang berenang. Dia langsung menghampirinya, berniat menanyakan jadi tidaknya menemui Hana. Sial, rutuknya kesal. Saat dia sampai di kolam renang, malah pemandangan yang mengusik jiwa jomblonya yang terlihat. Azam dan Aida sedang berpagutan mesra di sana. "Woi, tak ada kamarkah?" teriaknya kesal. Azam dan Aida sontak menghentikan aktivitasnya itu. Mereka menoleh ke arah Fadil. Pria itu tampak menahan kesal, pipinya memerah, antara malu dan kesal. "Mengganggu saja," gerutu Azam, dia menarik istrinya naik dari kolam renang. Aida buang muka karena malu kepergok Fadil, ya meski mereka sudah halal juga sih. Tapi, tetap saja kan malu. "Gimana jadi ke tempat Hana?" pertanyaan Fadil membuat kesal Aida. Dia langsung melepaskan tangannya dari genggaman sang suami. "Aku mau mandi dulu," ketusnya, lalu pergi. "Dasar perusak suasana. Pergi saja sendiri sana. Aku tadi sudah ke sana sendirian," ketus Azam, lalu menyusul istrinya. Fadil hanya menganga, melihat kelakuan kakak sepupunya itu. Dia kesal. "Dasar bucin," gerutunya. Tapi, dia jadi ingat Hana yang saat itu tanpa busana. "Sial," gerutunya kesal pada diri sendiri. Fadil pun segera pergi ke kamarnya, dia mau mandi. Sementara itu, di kamar Azam, Aida tengah merajuk, dia kesal. "Jadi tadi kamu ke tempat Hana. Mau ngapain?" rajuknya kesal. "Baju mereka masih basah. Nanti aku jelasin semuanya, sekarang ini dulu." Azam langsung saja mengungkung tubuh istrinya. "Gak mau," rajuk Aida. Dia paham maksud dari suaminya itu. Jadi ceritanya nolak nih. Beneran nolak, sekarang gantian Azam yang merajuk. Mendengar dan melihat rajukan suaminya Aida mana tahan. Dia takut kalau Azam yang modian itu mulai masuk ke mode galak, atau mode ngambeknya. Azam suka makin menjadi kalau sedang kesal. Apalagi, kalau dia sudah masuk mode es kutubnya. Bisa-bisa sedingin salju. Yang akhirnya, hanya akan membuat dirinya sendiri yang kerepotan jika sudah didiamkan olehnya. Iya, aku mau, pasrahlah Aida." Azam tersenyum penuh kemenangan. Dia mulai melakukan semua yang dia sukai. Menyentuh Aida di mana-mana, di setiap bagian yang dia sukai. Aida yang awalnya tidak mau, malah jadi liar dan memimpin permainan. Tentu saja hal ini membuat Azam senang banget. Tadi katanya gak mau, sekarang malah minta lagi, ujar Azam di sela aktivitas panasnya. Dia menggoda istrinya itu. Aida tak menyahuti, dia malu sebenarnya. Tapi, bagaimana lagi saat ini dia juga sedang sangat ingin ternyata. Mereka pun memadu kasih penuh rasa sayang. Sementara itu, Fadil menemui Hana. Dia terkejut, karena pintu kamar Hana tak dikunci. Sebenarnya tadi setelah Azam pulang, Hana memang tak mengunci pintu kamarnya lagi, dia biarkan saja tak terkunci. "Hana, kamu kenapa?" pekik Fadil. Dia mendapati Hana yang sedang duduk di sofa dengan derai air mata, dia sedang terisak dan sesenggukan. Fadil, kenapa ada di sini?" tanya Hana kaget. Dia sendiri tak sadar sudah menangis selama itu. Fadil mendekat, dia tak menanggapi pertanyaan Hana. "Aku tahu kamu sudah melakukan kesalahan besar, tapi cukup renungkanlah hal itu, dan berubahlah. Jangan lakukan hal itu lagi ke depannya. Kamu wanita baik dulu, kenapa sekarang seperti ini?" Fadil duduk di sampingnya. Hana diam, dia menatap Fadil lekat. "Apa aku tak menarik lagi?" tanyanya.
Glek Fadil jadi ingat kejadian melihat tubuh polos Hana waktu itu. Sial, untuk apa dia menanyakan hal ini segala, gerutunya. Dia kesal pada Hana, terlebih pada dirinya sendiri. Kamu tak mau menyentuhku waktu itu, Azam juga. Apa aku tak semenarik itu? Tanyanya frontal, membuat Fadil mendengus kesal. Kamu sangat menarik, tapi untunglah imanku sedikit lebih tebal, jawab Fadil sombong. Hana mencebikkan bibirnya, lalu tersenyum tipis. Aku tak yakin kamu masih perjaka. Ya meski, kamu belum menikah. Hana berkata dengan yakin dan nada mengejek. Hei, jangan berpikir begitu tentangku. Tentu saja aku masih perjaka, ketus Fadil tak terima. Benarkah? Aku tak percaya. Hana malah tertawa mengejek Fadil. Sial, maki Fadil, tapi dia senang karena Hana tersenyum lagi. Sepertinya ada yang salah denganku, kenapa aku jadi ingin melihat Hana tersenyum, dan tak suka melihatnya sedih, gumam Fadil dalam hatinya. Ayo buktikan kebenarannya. Hana mendekat. Fadil bingung, bagaimana caranya membuktikan hal itu. Hana semakin mendekat, hingga jarak mereka tinggal sedikit lagi. Hei, apa kamu mau memerkaosku? Teriak Fadil. Dia langsung berdiri dan menjauh dari Hana, lalu pergi dari kamar Hana dengan mulut komat kamit menggerutu. Hana tertawa renyah melihat reaksi Fadil yang salah tingkah dan ketakutan. Tapi, tiba-tiba saja dia bergidik nyeri, jangan-jangan Fadil belok. Dia tak suka wanita kah? Dengan cepat Hana mengunci pintu kamarnya.